Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Zaidah. Hari ini kami mau panen beberapa macam sayur di halaman rumah. Jadi ikutin terus ya kegiatan kami hari ini. Oke teman-teman, pertama kita ke halaman depan dulu. Mau kita petik cabai rawit, ada beberapa yang udah merah. Terus ada tomat juga yang mau kita panen. Di sini tomatnya masih agak kuning, memang belum merah. Tapi nggak kita tungguin sampai merah lagi karena pohon tomatnya udah kurang bagus ya teman-teman. Jadi kita petik aja sekarang. Nah ini dia cabai rawitnya. Ada yang tahu nggak teman-teman ini cabai rawit apa? Jadi kita petik semua yang merah-merah aja. Terus di sini ada Pak Coy, baru beberapa minggu dipindah tanam. Alhamdulillah udah mulai tumbuh besar. Walaupun tanahnya kurang bagus, udah retak kayak gini karena nggak dicampurkan dengan bahan lain kayak sekam padi ya teman-teman. Jadi ini beneran tanah aja, nggak ada campuran apapun. Terus di sini juga ada sisa benih pakcoy yang mau dipindah tanam. Nah ini yang kemarin aku bilang dimakan sama kelinci nih teman-teman di video sebelum ini. Jadi ini mau dipindah tanam ke area depan jendela sini bekas tanam sawi karena sawinya udah habis. Jadi sekarang kita tanam pakcoy di sini. Nah inilah penampakan sayuran beserta rumputnya yang udah tumbuh subur, belum sempat-sempat disihir rumputnya. Pohon cabai juga udah tumbuh tinggi ya teman-teman, udah mulai berbuah juga, mudah-mudahan berbuah lebat dan buahnya bagus. Tapi di sini ada beberapa pohon cabai yang kecil nggak mau tinggi, entah kenapa bisa gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman yang aku bilang, pohonnya pendek nggak mau tinggi, jadi sebagian ada yang tinggi dan ada beberapa juga yang masih pendek tapi buahnya udah lumayan banyak. Dan ini salah satu yang lumayan banyak buahnya, alhamdulillah, tapi belum ada yang merah. Yang ini memang udah lama kita tanam jadi udah banyak buahnya ya teman-teman. Gimana teman-teman, suka berkebun juga? Untuk pemula bisa banget cobain dulu tanam sayur-sayur yang mudah tumbuh seperti bayam dan kangkung. Dan ternyata di sudut ini udah ada satu buah cabai yang merah, jadi mau kita petik juga. Pohon cabai di sini juga pendek karena kurang kena matahari, dan ini sisa tomat yang belum kita panen. Pokoknya di sini desak-desakan banget pohon tomat, cabai rawit sama cabai keriting. Oke lanjut kita petik aja cabai merah yang satu ini biar nggak ketuaan di pohon. Jadi kalau udah ada satu yang merah nanti beberapa hari lagi udah pada nyusul juga semua juga ikut merah ya teman-teman. Nah ini dia lumayan bagus kan buahnya walaupun kondisi sangat memprihatinkan di sini. Jadi teman-teman kalau mau tanam sayur nggak usah mikir harus punya lahan yang luas atau harus punya perlengkapan yang memadai. Coba aja tanam seadanya, insya Allah ada hasil juga kok ya. Oke, panen di depan rumah udah siap, mari kita ke kebun belakang rumah. Area di belakang sini lumayan luas daripada halaman di depan. Jadi lebih banyak muat di belakang ya teman-teman, cuman ini masih agak kosong, belum full sayurannya. Nah, di sini ada beberapa polybag sayuran tomat, tapi daunnya udah pada keriting, padahal pertamanya tumbuh subur banget, tiba-tiba saat mau tumbuh bunga daunnya pada keriting, kayaknya kurang nutrisi ya teman-teman. Ya beginilah teman-teman kalau perawatan seadanya, tapi tetap ada hasilnya ya alhamdulillah. Apalagi kalau yang berkebunnya maksimal, pasti hasilnya juga maksimal ya. Jadi buat teman-teman yang mau berkebun, ayo mulai aja dulu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, buah tomat di sini lumayan banyak ya, walaupun daunnya keriting. Alhamdulillah sekarang nggak perlu beli tomat lagi karena setiap panen minimal ada 8 buah. Itu bisa untuk seminggu, nanti minggu depannya udah bisa dipanen yang lain juga. Karena pemakaian tomat juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, paling sehari 1 biji itu buat tumisan sayur aja. Oke, ini kita buang daun-daun yang udah nggak bagus supaya nutrisi bisa lebih banyak diserap ke buahnya ya teman-teman. Di sudut ini ada macam-macam sayuran, terus ada pohon pisang juga. Dan ini tanaman gambas, ada beberapa buah yang mau dipanen, alhamdulillah. Selalu ada buah walaupun tanaman gambas ini udah lama ya teman-teman.
Untuk tanaman gambas, perawatannya susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi kalau mau buahnya lebat itu harus maksimal banget perawatannya. Mulai dari pupuk, vitamin untuk bunga, vitamin daun, dan banyak macam-macamnya. Tapi karena kita juga masih pemula, belum ngerti banget, jadi kita tanam sayur ya seadanya. Pakai pupuk juga paling 2 minggu sekali. Tapi alhamdulillah udah banyak kali kita panen buah gambas ini. Dan memang bunganya cukup banyak ya teman-teman, bakal buahnya, tapi dia nggak bertahan. Kadang ada yang udah mulai gede tapi udah rontok kayak gitu ya, karena kurang nutrisi. Nah, sekali panen biasanya kayak gini, 4 buah atau 3 buah gitu. Ini salah satu sayuran kesukaan di rumah. Jadi dulu sering beli di pasar, sekarang alhamdulillah nggak perlu beli lagi. Masya Allah sebesar ini buahnya dan berat juga loh teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke sayuran lain. Di sini ada sayuran yang bisa dibilang nggak perlu perawatan apa-apa ya. Ini dia sayurannya, daun ubi. Kalau teman-teman bilangnya daun ubi juga atau daun singkong. Jadi sayuran ini tinggal kita tancapkan aja ke tanah, insya Allah tumbuh sendiri. Siramnya juga nggak perlu sehari 2 kali ya teman-teman, kayak siram tanaman lain seperti bayam. Ini bisa sekali sesekali aja. Tapi daun ubi ini bisa juga terserang hama, jadi waktu itu tiba-tiba daunnya pada kuning semua. Kirain karena daunnya udah tua, pas kita cek ternyata di bawah daunnya ada kayak kutu daun kecil-kecil banget gitu ya teman-teman. Jadilah kita buang semua daunnya, tinggal batangnya aja, kemudian kita semprot pembasmi hama ke seluruh pohon ubi ini. Alhamdulillah sekarang udah subur lagi, udah kayak gini, tumbuh besar lagi alhamdulillah. Jadi kita buang semua yang kena hama ya. Nah, ini cara penyiraman tanaman tomat, siram secukupnya aja, jangan kebanyakan air. Terus di sini ada cabai rawit, lama banget berbunganya memang, padahal udah setinggi ini pohonnya. Tapi kalau udah banyak tumbuh cabang kayak gini, biasanya mau berbunga sih ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat berbuah dan subur. Jadi kalau punya beberapa pohon cabai rawit di rumah itu udah mencukupi untuk masak sehari-hari. Karena penggunaan cabai rawit juga nggak terlalu banyak. Anak-anak nggak suka makan pedas. Kadang beli 1 on sampai kering di kulkas nggak kepake ya teman-teman. Jadi perlu banget ada cabai rawit di rumah. Kalau ada pohon tinggal petik aja sesuai kebutuhan memasak ya teman-teman. Dan aku penasaran banget sama cabai rawit ini, jangan-jangan pas tumbuh buahnya kayak cabai rawit yang di depan itu teman-teman, karena daunnya besar-besar juga kayak yang di depan rumah ya, padahal aku tanamnya itu dari cabai rawit kampung yang buahnya kecil-kecil. Terus di sini ada seledri, udah dari kapan disemai bibitnya baru tumbuh segini, asli lama banget kalau tanam seledri dari bibitnya langsung ya teman-teman. Dia lebih cepat kalau kita pisah anakannya, itu lebih cepat tumbuh, lebih besar. Ini juga salah satu tanaman yang wajib ada di rumah. Teman-teman bisa nih tanam seledri, pas perlu nanti tinggal kita petik aja 1 atau 2 tangkai ya. Bisa untuk dada telur, bisa untuk bakwan, dan sup, lain-lain juga. Perawatan daun seledri ini susah-susah gampang, karena dulu pernah juga tanam seledri tapi karena mungkin tanahnya nggak subur jadi dia lama-lama nggak tumbuh anaknya, malah mati, nggak ada yang bersisa. Jadi untuk tanahnya itu lebih bagus dicampur dengan pupuk kandang. Terus di sini yang jadi masalah adalah keong, banyak banget keong, baru tumbuh segini udah habis dimakan sama keong. Kalau udah mulai besar gini, udah banyak tumbuh anaknya, jadi kita tinggal pisahin aja ke polybag lain. Terus di sini ada timun yang udah besar, teman-teman, masya Allah. Padahal baru beberapa hari aku lihat masih kecil. Tapi di sini cuman ada 1 yang bagus, satunya lagi kurang bagus, kayaknya kurang nutrisi. Nah, beginilah teman-teman kalau kurang maksimal perawatannya, pupuk juga kita jarang kasih. Dan buahnya bagus banget, tapi cuman 1, satunya lagi kurang bagus, kayaknya kurang nutrisi. Jadi di sini ada 2 polybag tanaman timun, alhamdulillah dua-duanya udah berbuah.
Jadi ini tanaman timunnya udah berbunga semua dan ini bakal buahnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia muncul dulu buahnya, terus di ujung baru ada bunga. Beda dengan tanaman terong, dia biasa bunganya dulu, terus nanti pas bunganya udah rontok, baru timbul buahnya seperti itu ya teman-teman. Nah di sini ada buah yang masih kecil tapi udah kuning, dan karena ini nggak bakal besar juga, jadi kita buang aja ya teman-teman. Nah seperti ini dia yang nggak bakal bisa besar lagi karena ujungnya udah kuning dan buahnya udah layu juga. Nah timun ini udah bisa dipetik sebenarnya ya teman-teman, karena dia kalau kelamaan kita petik bijinya tuh udah besar-besar ya. Tapi karena ini masih pengen dilihat, kayaknya besok aja aku petiknya ya teman-teman. Nah, inilah hasil panen kita hari ini. Ada tomat, cabai rawit, gambas, dan ada sayur bayam juga. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini karena aku mau lanjut masak. Semoga jadi inspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih ya udah nonton video aku. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.